Halo malam semuanya. Mungkin kita mulai aja ya, biar nggak terlalu lama juga. Eh, ya jadi malam ini, kalau kemarin-kemarin kita kan udah bahas tentang praktikum buat OSN ya. Hari ini aku mau coba nih buat bahas teorinya gitu biar agak berimbang juga. Di sini aku bakal bahas OSN tahun 2019. Ini soalnya udah ada di grup ya, kalau kalian mau buka. Dan di website Tobi juga ada gitu. Dan ya kenapa aku pakai yang 2019? Karena yang tersedia di website Tobi sampai saat ini baru sampai 2019 ya. Yang selanjutnya belum. Oke, mungkin di sini aku bakal bahasnya berurutan ya. Terutama malam ini aku mau bahas yang biosel mau dulu nih. Gitu. Hmm, Oke, mungkin kita mulai aja ya. Oh, bentar, ada pertanyaan dulu nih. Kak mau tanya bedanya soal A dan B itu apa Kak? Terus mereka dikasihnya dalam satu hari ya Kak. Bedanya soal A dan B, soal A itu sebetulnya dua-duanya sama ya kalau formatnya gitu. 50 soal benar salah, umumnya begitu. Tapi biasanya kalau soal A itu dia lebih, dalam tanda kutip lebih susah ya. Lebih ke analisis, kalau soal B itu biasanya lebih ke kemampuan biologi dasar aja sih. Gitu. Ya, mereka tuh dikasihnya dalam satu hari dan umumnya di hari kedua sih, bukan hari pertama. Itu. Oke, mungkin aku bahas aja langsung di sini. Bentar. Ya, yang pertama ya. Mikro-RNA merupakan kelompok RNA non-pengkode yang ukurannya pendek dan terlibat dalam pengaturan ekspresi gen. Bill Powys dan koleganya meneliti Myrna Watson yang diduga mempengaruhi translasi mRNA pada sel manusia. Mereka mentransfeksi foto sel manusia dengan gen yang kode mRNA spesifik dengan dua varian pada daerah 3 UTM atau bagian ujung 3 ya dari si mRNA-nya ini gitu. Yang pertama yaitu sequence yang tidak dikenali oleh Milna, White7. Yang kedua, sequence yang berikatan tidak sempurna dengan White7. Gitu. Polibosom diekstrak terus dipisahkan dengan autosentrifugasi. mRNA yang dihasilkan diekstrasi dengan nonton bot, gambar A dan B, kontrol positif digunakan beta aktin. Ini sebetulnya agak rancu ya, karena di sini ada gambar C dan di soalnya nggak ada C begitu. Tapi di sini itu kalau asumsiku adalah yang A dan B itu yang gambar nonton blottingnya nih, yang ininya. Sedangkan yang C itu yang radioaktivitas mRNA-nya. Gitu sih. Ya agak rancu ya di sini. Oke, mungkin kita langsung bahas aja ke pernyataannya. Yang A, penambahan Red7 menyebabkan terjadinya pergeseran faksi poliribosom menjadi lebih berat. Ya kita lihat ya. Di sini, terutama aku mungkin membandingkan antara antara yang ini RL con dan juga RL 3 kali bots gitu. Jadi kalau RL con ini Mirna-nya, misal ini Mirna-nya nih, itu bisa itu nggak bisa nempel sama mRNA-nya. Ini Mirna. Ini yang RL con. Sedangkan yang dia itu
ml 3 kali Buds itu dia bisa nempel, tapi penempelannya nggak sempurna gitu. Jadi kalau boleh aku gambarkan itu, ini mMNA-nya nih. Si Mirnanya tuh ya kurang lebih beginilah. Gitu. Ya, anggap saja dia menempelnya tidak sempurna ya. Nah, yang mana yang dia itu terpengaruh sama penambahan Red Seven? Ya tentu yang dia itu penempelannya tidak sempurna dong, gitu. Ini kan si Red Seven nih. Red Seven, Red Seven itu. Yang dia itu nggak menempel sama sekali, yang nggak bakal terpengaruh sama penambahan Red Seven dong, gitu. Dan kita bisa bandingin antara yang terpengaruh sama penambahan Red Seven sama yang enggak. Yang terpengaruh penambahan Red Seven, kalau kalian lihat di sini, dia yang faksi atasnya lebih dikit kan. Jumlah nonton botnya nih, yang dia di faksi atas lebih tipis dibanding yang di LL 3 kali bots. Ini, gitu. Ya mungkin boleh dihapus dulu nih notes-nya ya. Oke. Eh, ya, dan di sini kalau kalian lihat, eh, tadi kan kita udah bahas kalau misalnya si faksi polyribosomnya yang banyak itu justru jadi yang faksi lebih ringan nih di B ya, yang di LL 3 kali bots begitu. Oh iya, faksi atas faksi bawah nih maksudnya apa? Jadi kalau faksi atas itu, jadi ini kan hasil sentrifugasi nih, gitu. Faksi atas itu, faksi atas itu adalah, misal kita udah sentrifugasi nih, faksi atas tuh yang di bagian atas ini, gitu, di bagian atas dari hasil sentrifugasi kita. Faksi bawah ya yang di bawah, gitu. Nah di sini yang lebih banyak tuh waktu di yang dia itu terpengaruh oleh Red Seven itu di faksi atas itu. Kalau gitu penambahan Red Seven itu bikin polyribosomnya makin ringan atau makin berat nih menurut kalian? Makin ringan kan ya, gitu. Karena yang makin banyak yang di faksi atas, gitu. Jadi ini salah, begitu. Karena harusnya faksi ribosomnya makin ringan, bukan makin berat. Ya, ML-con dan juga ML 3 kali bots itu apa? ML-con itu adalah, nih, dia itu mRNA nih. Sebetulnya ML-con itu adalah si mRNA-nya ini. ML-con itu mRNA yang dia itu nggak bisa nempel sama si mirnanya. ML 3 kali bots itu adalah yang dia itu bisa nempel, tapi penempelannya nggak sempurna sama mirnanya. Ini dijelasin kok di soalnya. Oke, aku lanjut ke yang B ya. Bergeseran profil ribosom, poliribosom dapat dihilangkan melalui transaksi sel dengan mirna anti seven. Ya ini logika aja sih. Tuh. Kalau misalnya kita punya mirna nih, si poliribosomnya profilnya bergeser ke yang lebih ringan. Gitu. Kalau kita tambahin yang anti mirna, gitu. Anti mirna berarti dia itu nanti menempel sama si mirnanya ini dan dia menonaktifkan lah si mirnanya ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya nggak bakal bergeser si faksi poliribosomnya. Begitu. Ini benar. Begitu. Terus yang C, Mirna White Seven kemungkinan besar menghambat tahap inisiasi translasi.
Ini benar gitu. Ya ini kenapa benar? Karena pergeseran si poliribosomnya ke yang makin ringan gitu. Jadi fraksi yang atas ini kan makin banyak nih di mRNA yang dia itu bisa merespon sama LED7 gitu. Karena poliribosomnya makin ringan, kita bisa menyimpulkan kalau misalnya si ribosomnya itu. Jadi fraksi poliribosom itu apa? Poliribosom itu misal aku punya mRNA di sini. Di sini ada ribosom-ribosom yang nempel gitu. Kalau misalnya ribosomnya makin dikit yang nempel gitu. Berarti makin ringan kan si mRNA-nya ini gitu. Dan di sini yang terjadi adalah seperti itu kan. Di sini poliribosomnya makin lama makin ringan waktu ditambahkan VAT7 begitu. Jadi ya di sini kita bisa menyimpulkan kalau yang dihambat itu tahapannya adalah tahapan inisiasi gitu. Atau tahapan waktu ribosomnya ini mulai nempel ke si mRNA-nya. Begitu. Terus ya yang D ini berarti salah gitu. Kalau kalau yang D justru sebaliknya. Kalau misalnya yang dihambat itu waktu releasing factornya atau penempelan releasing factornya, releasing factor itu kan dia menyebabkan si ribosom ini lepas dari mRNA kan. Ribosom lepas gitu. Nah, kalau misalnya si releasing factornya nggak bisa nempel, ribosom yang nempel ke mRNA-nya makin banyak dong begitu. Harusnya nanti faksinya yang lebih banyak adalah faksi bawah, bukan faksi atas dong. Gitu. Atau si poliribosomnya makin berat, kan makin ringan. Begitu. Ini benar, ini salah. Yang A kenapa salah? Karena di sini kalau kalian lihat, kalian bandingin antara yang LL yang mana? LL con yang ini dengan yang LL 3 kali Birch yang ini, bisa kalian lihat kalau misalnya yang meningkat itu adalah fraksi atas gitu, bukan fraksi bawahnya gitu. Berarti kalau misalnya mRNA-nya bisa menempel dengan si VAT7 gitu. Waktu dia ditambahin VAT7 nih gitu, si poliribosomnya makin ringan, bukan makin berat. Begitu. Kalau di sini kan penambahan VAT7 justru makin berat ya poliribosomnya gitu. Sebetulnya eh, yang lain yang bisa dibandingkan adalah antara LL dengan aktin ya. Si aktin ini kan dia nggak terpengaruh nih sama si VAT7 gitu. Dan si aktin ini dia lebih berat dibanding si LL. Begitu sih. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Atau raise hand juga boleh. Nomor 2. Pada mamalia, pot1 diketahui membatasi pemanjangan telomere. Tapi pada lagi Saccharomyces pombe, protein ini berperan dalam menjaga integritas telomere. Sepola pot1 negatif, ya berarti yang nggak punya gen pot1 menunjukkan tanda-tanda hilangnya fungsi telomere. Meskipun demikian, strain ini ternyata dapat kembali memiliki fenotip normal setelah 75 generasi. Untuk mempelajari fenomena ini, Bowman dan Cech melakukan eksperimen menggunakan 3 kromosom, yaitu kromosom 1, 2, dan 3. Mereka memotong ketiga kromosom ini dengan not1, lalu dipisahkan fragmen-fragmennya menggunakan pulse field gel electrophoresis dan Southern blot. Pada diagram A, segmen terminal dari CH1, I dan L, dan CH2, C dan M diberi warna gelap. Sisi pemotongan not1 ditunjukkan sebagai garis vertikal di sepanjang segmen kromosom. Ya, jadi biar enak mungkin kita tandain dulu. Kromosom 1 itu ada I dan L. Ini I, ini L.
Terus kromosom 2 ada C dan M. Ini C, ini M. Begitu. Ya, mungkin yang A dulu. Yang A itu pot 1 dapat mencegah terjadinya non-homologous end joining. Tuh. Atau penempelan, misalnya ini kromosom 1 nih, dan kromosom 2 gitu. Kalau non-homologous end joining berarti misalnya kromosom 1 nanti nempel sama kromosom 2 gitu. Atau ya bisa juga sih sebetulnya, misal ini kromosom 1 nih. Gitu. Tadinya kromosom 1 ini linear kayak gini. Tapi akibat adanya non-homologous end joining jadinya dia sirkular. Karena terjadi karena ya ujung-ujungnya nih saling menempel gitu. Dan kita bisa simpulin kalau misalnya si pot 1 si pot 1 ini mencegah NHIJ dari mana gitu. Dari ini si hasil Southern blottingnya gitu. Di lagi-lagi yang kita ditambahin pot 1 yang dikasih tanda plus ini, kalau kalian lihat mereka tuh punya 4 fragmen gitu. Hasil Southern blottingnya terdiri atas 4 fragmen. Ada fragmen C, M, L, I gitu. Sedangkan yang dia itu nggak punya pot 1, bisa kalian lihat dia cuma punya 2 fragmen gitu. Ini menandakan apa? Oh ya, dan 2 fragmennya ini dia lebih berat ya gitu. Lebih ke atas nih. Gitu. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kalau misalnya waktu si kalau misalnya si maginya ini dia punya pot 1 gitu, ujung-ujung kromosomnya nih nggak saling menempel begitu. Sedangkan kalau misalnya si maginya nggak punya pot 1, ujung-ujung kromosomnya nempel. Akibatnya apa? Akibatnya di sini fragmennya berkurang dari tadinya 4 jadi cuma 2 begitu. Yang B, saat ditumbuhkan spora pot 1 negatif akan mengalami gangguan pada segregasi kromosom. Ya ini sebetulnya enggak, kita lihat dari gambar dari penjelasannya aja bisa kita sebut ini benar ya gitu. Begitu. Kenapa ya? Karena dari deskripsinya juga disebutin kan. Spora pot 1 menunjukkan tanda-tanda hilangnya fungsi telomer gitu. Ya salah satu fungsi telomer adalah bentar. Oh iya, dan di sini si spora pot 1 ini dia itu kan tadi disebut ya. Kalau misalnya ada pot 1, kromosom-kromosomnya nggak saling menempel. Kalau misalnya nggak punya pot 1, kromosom-kromosomnya kemungkinan menempel begitu. Ya kalau misalnya kromosom-kromosomnya menempel, ya ada kemungkinan dia mengalami gangguan pada segregasi atau pemisahan kromosom begitu. Yang C itu Southern blotting menunjukkan adanya fusi antara fragmen-fragmen telomer dari kromosom yang berbeda. Ini salah. Aku sebetulnya agak bingung juga kalau dari gambaran di sini nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau di papernya ada gitu. Bisa disimpulin kalau pakai papernya. Kalau di gambar ini nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau di papernya itu yang fragmen ini adalah fragmen C tambah M, yang ini adalah fragmen L tambah I. Begitu. Ya berarti di sini ini agak ini L ya. Ini L tambah I itu. Ya berarti di sini yang menempel itu cuma ujung kromosom 1 dengan ujung kromosom 1 gitu.
nggak ujung kromosom satu dengan ujung kromosom dua gitu. Ya kalau dari gambar ini jujur aku juga nggak terlalu kelihatan ya dari mananya gitu. Kalau kita cuma lihat dari blotting-blottingnya ini. Yang tadi fungsi telomere itu benar nggak, Kak? Oh, sebetulnya nggak terlalu ke situ sih sebetulnya. Lebih ke si kromosomnya ini jadi saling bergabung gitu. Itu yang menyebabkan kenapa si pot one ini mengalami gangguan pada segregasi kromosom gitu. Ya mungkin aku aku kemarin nyari gambarnya tapi nggak nemu lagi. Ya jadi kalau di papernya jelas ini gitu. Cuma kalau dari sini agak nggak terlalu kelihatan ya dari mananya. Oke, mungkin yang D, selain pot one negatif, membentuk kromosom sekuler sebagai respons terhadap hilangnya telomer. Ya, ini benar. Kenapa benar? Karena kita lihat fragmennya di sini cuma ada dua. Tadinya kan ada 4 fragmen nih. Tadinya ada fragmen C, ada fragmen M, ada fragmen L, ada fragmen I. Gitu. Tapi di ini kalau misalnya dia punya pot one. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya pot one, gitu. Cuma tersisa 2 fragmen. Gitu. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kromosomnya itu jadi sirkular. Gitu. Kita bisa bandingin kalau misalnya kromosomnya nih nggak jadi sirkular gitu. Tapi kromosom ini yang dia itu saling menempel. Misalnya kromosom satu nih. Kromosom satu nempel sama kromosom 2. Jadi kromosom yang linear gitu. Misalnya ini si I ya. Misal ini I. Ini berarti ini itu berarti L tambah M. Misalnya ya. Dan yang di sini misalnya lagi adalah C. Begitu. Nah, kalau misalnya kayak begini, ya penempelannya jadi kromosom yang linear, bisa kalian lihat kan jadinya ada berapa fragmen? Ada satu, dua, tiga. Gitu. Sementara di sini dia dibilang cuma ada, kalau bisa kalian lihat di hasil Soughton blottingnya cuma ada 2 fragmen. Begitu. Nah, kalau misalnya 2 fragmen nih, kromosom satu, dia itu jadi sirkular. Misalnya penempelannya di sini nih. Udah, ini misalnya kromosom satu kan ada I, di sini ada L. Gitu. Nah, si I sama L-nya ini bergabung. Atau misalnya di sini kromosom 2. Misalnya di sini yang bagian kirinya itu adalah M. Bagian kanannya C. Gitu. Bisa kalian lihat. Jadi cuma ada 2 fragmen. Sesuai dengan hasil Norton blottingnya. Begitu. B. Iya jadinya cuma 2 band ya. Ini juga bisa dipakai untuk alasan C. Kenapa? Aku agak nggak bisa menyebutkan ini bisa dipakai buat alasan C juga. Kenapa? Karena hasil ini juga bisa terbentuk kalau misalnya begini. Ini kromosom satu.
kromosom 1. Ini kromosom 2. Misalnya ini jadinya I tambah M. Ini jadinya C tambah L. Ya kayak begini kan juga bisa. Gitu. Makanya kalau kita cuma lihat dari hasil shorten blotting yang ini. Gitu. Makanya yang C kalau cuma dari gambar menurutku nggak bisa disimpulin sih. Gitu. Tahu dia punya MLCI itu dari mana? Dari soal. Ya. Hmm, Kak, enjoining itu ciri-cirinya apa ya, Kak? Kalau dilihat di astroforesis kayak gimana? Kalau enjoiningnya itu sendiri, itu sebetulnya nggak bisa kita lihat secara langsung ya. Cuma kalau di sini dia itu kita dikasih marker gitu. Jadi yang ujung-ujung dari si kromosomnya ini ditandain gitu. Jadinya bisa kelihatan di shorten blotting ya gitu. Cuma kalau misalnya kalian bentar, bisa nggak ya? Iya kan ini di soalnya dibilang kalau misalnya si kromosomnya dipotong-potong pakai ini pakai enzim NOT1 gitu. Dan hasil pemotongannya itu menghasilkan pola yang unik gitu. Kalau misalnya dia saling menyatu atau nggak saling menyatu, bisa kalian lihat di yang post gel electrophoresis yang kiri ataupun nih shorten blotting yang kanan gitu. Intinya polanya jadi distintif gitu antara yang kepotong, antara yang enjoining sama yang enggak. Begitu. Ada lagi? Oh iya, ini shorten blottingnya kalau dari papernya itu dia mengambil hasil yang ini gitu. Ini kan hasil electrophoresis nih. Hasil yang ini dia shorten blotting gitu. Makanya kalau kalian lihat lainnya ini mirip ya. Gitu. Cuma ya kalau di hasil shorten blotting ya buatnya itu atau fragmen-fragmennya itu yang ditandain cuma yang kita mau tandain aja gitu. Yang bagian-bagian lainnya nih, misal yang ini gak ikut ketandain. Begitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ke nomor 3. Afgan seorang perempuan mendeteksi tumor pada 3 dari 6 ekor anjingnya. Lucky Strike memiliki tumor telinga di Samsu, tumor bantalan kaki, dan Marlboro memiliki tumor ekor. Kamil, seorang ahli biologi, mengambil sel dari setiap tumor, begitu pula sampel sel dinding mulut dari anjing sebagai kontrol dan juga mengkulturnya dalam cawan Petri. Semua kultur dinding mulut tumbuh sebagai lapisan yang monolayer. Namun semua sel tumor menunjukkan ada pengelompokan-pengelompokan. Kamil juga melakukan penelusuran secara molekuler terhadap mutasi yang menyebabkan kanker yang berbeda-beda. Kamil mengukur jumlah asam amino yang terfosforilasi di tabung reaksi menggunakan antibodi spesifik. Hasilnya dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, yang A. Tumor ekor disebabkan karena mutasi reseptor tirosin kinase. Ya, ini bisa jadi. Makanya aku benar. Ini benarnya. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena salah satu protein gitu yang dia itu. Kalau kita lihat di sini kan asam amino yang terfosforilasinya meningkat nih di sel tumor ekor dibanding sel-sel lain gitu. Dan salah satu protein yang dia salah satu protein yang dia itu diaktifasi oleh
fosforilasi adalah reseptor tirosin kinase gitu. Ya kalau misalnya reseptor tirosin kinasenya mutasi, dia jadi aktif terus-menerus, dia terfosforilasi terus-menerus, ini bisa jadi menyebabkan kanker gitu. Yang B itu sel tumor kehilangan mekanisme inhibisi kontak jika dibandingkan sel normal. Ya ini bisa kita ini benar gitu. Tahu dari mana? Dilihat dari narasinya. Yang sel mulut itu tumbuhnya monolayang nih, atau cuma selapis. Sedangkan sel-sel tumor itu mengompok. Kalau selapis ya udah. Misalnya ini cawan Petri nih, dia tumbuhnya ya selapis doang, nggak saling numpuk-numpuk. Gitu. Kemampuan tumbuh yang cuma selapis ini yang disebut sebagai kontak inhibition. Sedangkan kalau sel tumor dia nggak gitu, dia tuh nanti numpuk-numpuk. Misalnya sel ini normal, ini tumor, gitu. Dia selnya numpuk-numpuk nih, gitu. Udah nggak ada lagi kontak inhibitionnya, gitu. Atau kalau dari gambar sampingnya begini, itu dia numpuk-numpuk lah selnya. Dan itu emang salah satu ciri-ciri dari sel tumor, begitu. Yang C itu tumor telinga, bantalan kaki, dan ekor disebabkan karena mutasi pada salah satu salinan gen suppressor tumor. Ini. Kalau misalnya gen suppressor tumor yang termutasi cuma satu salinan nih, apakah dia bisa jadi kanker? Iya salah ya, nggak bisa. Jadi gen suppressor tumor itu sifatnya resesif. Dia baru muncul sifat menyebabkan tumornya kalau misalnya dia dua-duanya termutasi, kedua salinannya termutasi. Begitu. Jadi misalnya yang D, tumor telinga dan bantalan kaki disebabkan karena mutasi diam. Ya ini juga salah. Ya kalau misalnya mutasinya mutasi diam, dia nggak bakal jadi tumor. Gitu. Ya jadi di sini emang tingkat asam amino atau fosforilasinya nggak jauh beda antara yang sel dinding mulut, sel tumor telinga, sel tumor bantalan kaki gitu. Tapi ya kemungkinan bukan berarti mutasinya mutasi diam gitu. Mutasi yang menyebabkan tumor bukan mutasi diam gitu. Tapi ya berarti mutasinya di protein yang lain. Misalnya kalau ini protein yang diukur itu protein A, ya mungkin aja sel tumor telinga itu mutasinya di protein B. Sel tumor bantalan kaki di protein C. Begitu. Iya, mutasi diam tuh silent mutation. Gitu. Nah ini harusnya lumayan sederhana lah ya. Nggak terlalu rumit dibanding yang lain. Ada pertanyaan dulu? Mungkin sambil jalan aja ya. Nah, nomor 4. Pada tahun 1983, Susumu Tonigawa dan koleganya mempelajari elemen genetik yang terdapat pada suatu segmen, yaitu antara X2 sampai X3 dari intron pertama pada gen gamma 2B. Gen ini mengkode subunit besar dari imunoglobulin mencit. Dan X2, X3, dan X4 adalah sisi pemotongan enzim restriksi XBA1. Begitu. Ya, ini narasinya lumayan panjang, tapi biar gampang kita langsung masuk ke ininya aja ya, ke pernyataannya. Yang A, elemen yang dipelajari merupakan suatu enhancer. Ya ini benar. Waktu elemennya ini dihilangkan, mana nih? Oh ya, waktu kita transversi nih si sel J558L dengan plasmid tanpa segmen
tanpa segmen X2 X3 yang di ini nih di 34 itu. Kita bisa lihat tidak ada ekspresi gen gamma 2B. Waktu kita transversiin tanpa delesi berarti ada segmen X2 X3 gitu. Ada ekspresi gamma 2B. Gitu. Ya, jadi ini benar, ini enhancer. Dan kenapa ini bukan promoter? Gitu. Kita bisa lihat dari hasil yang lain, A, B, C, D. Gitu. Jadi si fragmen ini, si X2, X3 ini, mau dia diletakkinnya di sebelum gennya, atau di sisi upstream atau remarksen gitu. Mau dia diletakinnya di downstream di sisi 3 aksen gitu. Mau dia diletakinnya kebalik nih, arahnya dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini, sama aja, nggak ngaruh. Kalian bisa lihat semuanya itu dia menyebabkan ekspresi dari protein gamma 2 beta, gamma 2B begitu. Dan ini juga berarti otomatis yang B dan C ini juga sama. Kok di Tangerang tempatnya itu semua udah kita ke mallnya aja. Ya yang B dan C ini kenapa salah ya? Nggak ngaruh. Mau dia diputar-putar, mau dia diotakin. Nah, gitu. Yang D, transversi gen gamma 2B secara utuh, bukan cDNA, ke dalam sel fibroblast tidak akan menghasilkan protein gamma 2B dalam jumlah yang signifikan. Ya ini salah dong. Gitu. Ya kita si gen gamma 2B ini kalau secara utuh berarti kan dari sini sampai sini. Nah si gen gamma 2B ini yang utuh ini dia kan udah mengandung si X2 X3 yang enhancernya ini. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ditransversikannya secara utuh, ya dia bakal menghasilkan protein gamma 2B dengan jumlah yang signifikan. Kak, enhancer itu bisa di mana aja Kak dalam gen? Iya, enggak harus di dalam gen justru. Enhancer itu bisa di mana aja di kromosomnya si sel ini. Gitu. Mau jaraknya ribuan base pair gitu nggak masalah enhancernya. Kenapa B dan C itu salah? Kita bisa lihat dari hasil A, B, C, D yang ini. Gitu. Jadi kalau A itu, kalau misalnya kita letakin si enhancernya di sini dengan orientasinya begini. B itu kalau kita diletakin di posisi yang sama, tapi orientasinya kita balik. C dan D juga begitu. C dan D kita pindahin jadi ke lokasi upstream dari gennya dan lokasinya orientasinya dibalik-balik juga. Dan bisa kalian lihat di sini nggak ada pengaruh signifikan terhadap ekspresinya. Gitu. Ekspresinya sama-sama meningkat. Mau dia diletakinnya kayak gimana. Gitu. Mau posisinya dimanapun, mau orientasinya dimanapun. Oh ya, jangan terkecoh sama yang ini ya. Yang ini kesannya emang kayak meningkat nih si gamma 2B-nya dibanding yang lain. Tapi kalian harus lihat juga yang bawah ini kan kontrolnya nih. Gitu. Dan di sini kalau kalian lihat kontrolnya emang yang di line berapa nih? Line 9 agak meningkat begitu. Jadi kita tuh harus membandingkan proporsinya antara gamma 2B dengan si lambda ini. Kita nggak bisa cuma memperhitungkan gamma 2B-nya doang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Yang D kenapa signifikan? Ya iya. Dia kan bakal transversi gen gamma 2B secara utuh. Gen gamma 2B secara utuh itu berarti gen yang ini nih. Yang ada di gambar A.
Dan kita bisa lihat kalau misalnya dia ini utuh gennya, si gen ini udah mengandung eh, dia udah mengandung X2 dan X3, X2 X3 gitu. Atau dia si gennya ini kan dia dibilang nih di dalam intronnya itu ada enhancer gitu. Ya karena di dalam intronnya ini ada enhancer dan yang kita pakai itu bukan cDNA, berarti gen aslinya nih, gen yang ada di genomnya dia gitu. Ya kalau begitu protein yang dihasilkan jumlahnya signifikan gitu. Atau jumlahnya banyak ya kayak di ABCD begitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Kalau ada yang mau tanya boleh ya ditanya langsung atau di chat. Yang 5 ini kita bahas tentang flow cytometry. Flow cytometry adalah metode yang umum digunakan dalam biologi sel untuk menghitung dan mensortir kumpulan sel yang heterogen berdasarkan sifat atau atribut tertentu. Salah satu variannya adalah FACS atau Fluorescence Activated Cell Sorting, yang mensortir sel berdasarkan fluoresensinya sehingga bisa digunakan untuk memisahkan sel yang mengekspresikan protein tertentu dari yang tidak. Mekanisme kerjanya digambarkan di bawah ini. Ya, yang A, Vex akan memberikan hasil yang lebih akurat jika menggunakan sel hidup karena sel mati dapat mengalami lisis atau berikatan tidak spesifik dengan antibodi yang berbeda. Ini benar. Gitu. Apa emang begitu sih? Gitu. Dan ya secara logika aja, ya kalau sel mati kan dia bisa lisis gitu. Kalau misalnya dia lisis nih, sel matinya lisis, sel mati kan bisa lisis. Ya udah selnya nanti terfragmen-fragmen, nggak bisa dipisahin dong gitu. Misalnya fragmen yang satu udah di bawah, fragmen yang lainnya masih di atas, ya itu kan susah nanti memisahinnya gimana gitu. Yang kedua adalah ini juga benar, si sel-sel yang dia itu mati, dia itu bisa berikatan non spesifik gitu. Jadi dia bisa berikatan dengan antibodi yang berbeda. Makanya nanti nggak akurat kalau misalnya sel-selnya itu udah mati. Yang B itu agar pengukuran berjalan akurat, sel-sel yang disortir harus berada dalam jarak yang berjauhan satu sama lain. Ini aku sebetulnya agak confused. Bisa benar, bisa salah. Aku cenderung ke benar gitu. Karena ya gimana ya, jarak berjauhan tuh agak ambigu. Maksudnya jarak berjauhannya nih sebelum diukur waktu masih di sini atau waktu diukur. Kalau waktu diukur ya dia harus agak berjauhan lah. Kalau enggak nanti dia numpuk-numpuk dong selnya gitu. Tapi kalau sebelum diukur nggak apa-apa. Yang penting nanti waktu kan di sini bisa kalian lihat ya sel-selnya tuh bisa numpuk-numpuk juga nggak apa-apa. Ya cuma kalau misalnya udah di pengukuran itu ya harus jaraknya berbeda. Awas mandi dulu kawan. Ya aku cenderung ke benar sih, tapi ya kalau misalnya diargu salah juga bisa. Yang C itu Vex dapat memprediksi distribusi dan susunan sel dalam sampel jaringan. Nah, ini juga agak bisa benar bisa salah. Tapi kalau ini aku cenderung ke salah sih. Kenapa? Karena si Vex ini kalau kita pakai Vex, kita tuh si sel-selnya ini harus kita pisah-pisahin gitu. Bisa kalian lihat ya di sini. Si sel-selnya ini di saling terpisah-pisah gitu. Ya berarti apa? Berarti nanti si sel-selnya ini udah nggak dalam susunan semua gitu. Misalnya tadinya selnya itu di satu jaringan nih. Misal ada sel yang warnanya putih, ada yang warnanya biru gitu.
Misalnya tadinya begini. Ya kalau misalnya udah di fax, ini kan istilahnya kita harus homogenin dulu ini. Kita harus pisah-pisahin nih sel-selnya. Jadinya ya gini-gini. Mungkin begini ya. Ya kalau misalnya udah terpisah-pisah gini, kita susah kan menentukan susunannya gimana dalam jaringan itu. Gitu. Kalau kita menentukan komposisinya apa aja itu bisa. Gitu. Ada sel-sel apa aja sih di jaringan itu bisa. Tapi kalau susunannya aku rasa susah sih pakai versi ini. Kak, cara pisahinnya di Blender bisa Kak? Atau ISIS nantinya? Kalau soal cara pemisahannya gimana? Yang pasti nggak pakai Blender biasa. Aku juga agak lupa ya gimana misahinnya tuh. Cuma ya ada caranya buat pemisahannya ini. Gitu. Yang pasti sel-selnya tuh nggak boleh nempel dulu gitu. Sel-selnya harus saling dipisahkan kalau misalnya sel-sel awalnya nih nempel. Dan ini juga menjawab yang D ya. First cocok diaplikasikan untuk jaringan-jaringan yang sel-selnya melekat dan membentuk cluster. Ya ini salah. Gitu. Ya kalau misalnya sel-selnya tuh melekat, nanti nggak bisa saling terpisah dong. Gitu kayak di sini. Ya mungkin bisa diaplikasikan buat jaringan-jaringan yang melekat sel-selnya. Gitu. Tapi ya baik lagi tadi harus dipisahkan dulu. Gitu. Harus dilakukan pemisahan. Ya, jadi berarti dia lebih cocok buat jaringan-jaringan yang sel-selnya tuh lurus ya. Atau enggak terlalu begitu. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Tidak. Oke. Yang nomor 6. Loss of heterozygosity adalah hasil yang dapat diperoleh jika mekanisme perbaikan DNA menggunakan homolog combination tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gambar di atas menunjukkan bagaimana LOH dapat dihasilkan saat kromosom ibu mengalami double strand break sehingga menghasilkan kromatid yang memendek. Lalu menggunakan segmen dari kromatid ayah untuk memperbaiki segmen tersebut. Ya, kita ke pernyataannya yang A. Pada segmen di mana terdapat pertemuan antara segmen kromosom ayah dan ibu, juga dapat terjadi peristiwa gen conversion. Ya, ini benar. Kan misalnya tadinya di sini gen, misalnya tadinya itu mana nih? Misalnya tadinya, misal ada satu gen, gennya tuh letaknya di sini. Tadinya yang ibu itu gennya itu adalah alelnya itu A besar. Yang ayah itu alelnya A kecil. Nah, ini kan dia mengalami loss of heterozygosity. Dia itu mengalami double strand break. Terus nanti di sini dia mengalami loss of heterozygosity. Tadinya kan berarti di sini A besar A kecil ya. Yang anakannya ada yang tetap A besar A kecil, nih yang atas. A besar A kecil. Yang bawah justru dia menjadi A kecil A kecil. Ya di sini terjadi gen conversion atau perubahan versi gen gitu. Dari yang tadinya gennya tuh A besar jadi A kecil. Begitu. DSE itu apa? DSE itu double strand N. DSE double strand N. Gitu. Atau ujung dari DNA yang terpotong di kedua strandnya. Gitu. Yang B, LOH merupakan mekanisme yang krusial untuk terbentuknya kanker. Iya, benar.
terutama yang melibatkan gen tumor suppressor. Ya iya, bisa dilihat dari kasus yang ini ya. Misalnya tadinya individunya tuh di suatu gen tumor suppressor, genotipenya A besar A kecil. Cuma karena terjadi si loss of heterozygosity ini, individunya jadi A kecil A kecil. Ya udah individunya nanti bisa kena tumor, bisa kena kanker. Gitu. Yang C, LOH menghasilkan pertukaran segmen antara kromosom ayah dan ibu sama seperti yang diperoleh dari crossing over saat meiosis. Ini salah. Ini salah. Ini tadi. Yang C ini kenapa salah ya? Kalau misalnya meiosis, pertukarannya dia itu terjadi pertukaran ya, atau dia itu resiprokal. Dia terjadi pertukaran seimbang gitu. Jadi yang misal kromosom ayahnya nih yang ini, dia ngasih segini, kromosom ibunya juga ngasih segini buat ke kromosom ayahnya gitu. Tapi yang di sini kan enggak. Kromosom ibunya enggak ngasih apa-apa ke kromosom ayahnya. Justru kromosom ayahnya nih yang ngasih sesuatu ke kromosom ibunya gitu. Jadi di sini dia non reciprocal ya, atau dia pertukarannya enggak seimbang gitu. Dia tuh bahkan bisa dibilang bukan pertukaran ya, justru dia itu cuma yang ayah yang ngasih ke ibunya gitu. Bukan ayah tukeran sama ibu gitu. Kalau di crossing over kan dia masih vokal atau dia itu seimbang. Yang D, dampak negatif dari LOH lebih signifikan pada sel penghasil gamet. Ini enggak. Salah. Terutama di sini karena yang disebut itu dampak negatif ya. Kalau misalnya LOH ini terjadi pada sel penghasil gamet, apa yang terjadi? Yang terjadi paling ya nanti perbandingan anakannya, perbandingan gametnya berubah. Misalnya nih, kalau kalau di satu gen dia itu heterozigot. Satu gen itu heterozigot berarti kan A besar A kecil ya. Kalau normalnya anakannya nih, gamet-gamet yang dihasilkan itu berarti A besar sama A kecil A kecil. Kalau misalnya dia mengalami loss of heterozygosity, nanti yang terjadi ya paling di sini A besar A kecil. Nanti dia jadinya A besar A kecil A kecil A kecil. Ya contohnya di sini nih. Misal ini kita ibaratkan ini meiosis pertama ya. Kalau misalnya kita lanjutin nih ke meiosis kedua, hasil anakannya kan bakal jadi ini A besar, yang ini A kecil, ini A besar, A kecil, yang ini A kecil juga. Udah gitu doang. Dan kan nanti misalnya nih, yang si alel resesifnya A kecil, dia ini membawa sifat negatif. Ya kan masih bisa ketutup uh, sama alel A besar gitu misalnya dari pasangannya gitu. Jadi ya sebetulnya nggak terlalu signifikan justru kalau misalnya di sel penghasil gamet. Yang signifikan kalau misalnya di sel somatik. Kenapa? Nanti dia bisa memicu yang tadi si kanker ini gitu. Atau ya malfungsi lainnya. Tapi biasanya loss of heterozygosity ini buat kanker sih. Ya, dia itu paling kentara ya. Begitu. Maaf Kak, tadi pergi sebentar yang gimana ya Kak? Ya di sini kan dia terjadi perubahan nih dari awalnya yang A besar jadi A kecil gitu. Ya berarti ada gen conversion, terjadi perubahan gen gitu. Dari yang satu versi ke versi gen yang lain. Yang di kromosom ibunya ya.
Mantap. Nah, kalau dapat gamet A kecil dari ibu, gamet A kecil dari ayah kan efek negatifnya bertambah, Kak. Iya, ya itu resiko ya. Cuma cuma kan kalau misalnya sel penghasil gamet nih, itu kan cuma salah satu dari banyak sel penghasil gamet yang lain kan. Ya gimana ya? Misalnya sperma ya. Ya kalau misalnya cuma salah satu sel penghasil gametnya doang yang mengalami heterozygosity ini, ya nggak bakal terlalu pengaruh ke persentase gametnya sebetulnya. Gitu. Ya, ya emang kalau di overthinking begitu. Cuma sebetulnya ya ini lebih ke sel somatik sih kalau loss of heterozygosity. Itu di gambar DNA mom, DSE-nya tidak sama panjang. DSE itu bagian akhirnya DNA ya Kak. Ya. Eh, ini sebetulnya tadinya sama panjang nih kalau di gambar ini. DSE-nya tadinya sama panjang. Hmm, DSE-nya kan tadinya sama panjang nih. Cuma waktu eh enggak dong dia dia sama panjang. Oh, maksudnya mungkin dengan yang strand atasnya nih. Misalnya ini satu, ini dua. Antara satu sama dua DSE-nya beda ya. Ya iya. Kan yang kepotong yang DSE yang kepotong yang dua doang. Yang satu nggak kepotong gitu. Jadi ya ujung DNA-nya beda antara satu sama dua. Kan dimisalkannya begitu ya di soal yang ini. Oke, aku lanjut dulu. Ada yang tanya dulu ya. Satu dan dua kromosom homolog. Ayo, satu dan dua ini kromosom homolog kan? Yang mana yang kromosom homolog, yang mana yang sistem kromatid? Aku satu. Satu, dua, tiga, empat. Nah, hubungannya gimana nih? Satu, dua tuh sistem kromatid atau kromosom homolog? Iya, itu sistem kromatid ya. Satu sama dua, ini sistem kromatid. Sistem kromatid. Yang tiga dan empat juga sama. Dia sistem kromatid. Yang kromosom homolog itu ya berarti yang ini satu dua dengan si tiga empat gitu. Oke, yang tujuh. Em, Jujur yang tujuh ini sebetulnya aku juga agak bingung. Bukan bingung sih, lebih ke nggak yakin apakah jawabanku benar atau enggak. Yang tujuh, Anda telah mengisolasi sel dari suatu organisme yang baru saja ditemukan. Anda ingin tahu apakah sel-sel ini mengandung protein yang mirip dengan sikuin di eukariot atau enggak. Untuk melakukan ini, maka Anda melabel semua protein dengan radioaktif sehingga semua protein dapat divisualisasi. Anda kemudian mensinkronisasi sel dengan menginkubasinya dalam serum konsentrasi rendah selama 1 hari. Anda juga melakukan stimulasi sel dengan PDGF dan mengisolasi protein dari sel pada waktu yang berbeda. Protein kemudian dielektroforesis dalam gel akrilamid dan divisualisasi menggunakan aktivitas radioaktivitasnya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, hitam protein yang ditunjukkan pada E menunjukkan bahwa siklus telah terjadi selama 2 kali selama waktu pengamatan di atas. Hmm, aku ini benar. Gitu. Kenapa? Karena si protein E ini dia munculnya 2 kali kan, gitu. Jadi si protein E ini muncul pada waktu 2 dan pada waktu 6. Tandanya apa? Tandanya itu antara 1 sampai 4 nih terjadi satu siklus. 5 sampai 8 terjadi satu siklus juga. Gitu.
Kenapa? Karena ya di sini ada polanya gitu. Ada pola si protein E ini awalnya nggak ada. Terus di pertengahan dia muncul, di akhir hilang lagi. Di sini juga sama. Di awalnya dia nggak ada si protein E. Di pertengahan muncul dan di akhirnya nggak ada lagi. Begitu. Yang B, salah satu pita protein yang menjadi kandidat yang cocok untuk sequence adalah protein G. Yang ini. Ya ini bisa jadi. Kenapa? Karena kalau kalian lihat eh, keberadaan protein ini yang timbul gitu. Dan yang timbulnya nih kalau kalian lihat ada dia membentuk suatu siklus gitu. Jadi dia muncul di waktu satu, terus di 3 jam di 3 waktu setelahnya dia hilang. Terus dia muncul lagi di waktu 5, di 3 waktu setelahnya dia hilang gitu. Ya sequence kan juga begitu. Protein sequence itu kalau misalnya si selnya ini belum membelah gitu, dia nggak ada. Waktu selnya mau membelah nih, misal sequence yang antara fase S dengan fase G1 dengan fase S gitu. Ya dia kan bakal munculnya cuma di fase G1, di antara fase G1 dan S kan gitu. Ya abis itu atau sebelum itu nanti dia menurun konsentrasinya begitu. Yang C itu sinkronisasi kultur sel dengan menambahkan serum konsentrasi rendah menyebabkan sel masuk ke fase S secara bersamaan. Ini jujur aku agak ragu, tapi menurutku sih benar. Gitu. Ya kan di sini dibilang kalau misalnya selnya ini disinkronisasi. Hmm, ya kalau misalnya dia disinkronisasi, waktu untuk setiap siklus selnya harusnya sama dong. Ya, makanya benar. Yang D itu penambahan PDGF menyebabkan aktivasi reseptor PDGF pada sel dan protein lainnya sehingga meningkatkan sequence dependent kinase. Nah ini sebetulnya agak ambigu ya, maksudnya meningkatkan sequence dependent kinase nih apa? Ini aku cenderung ke salah. Kenapa? Sebetulnya si sequence dependent kinase konsentrasinya harusnya ya segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin grafik nih, misal yang warna biru itu sequence, terus yang warna merah ini sequence dependent kinase. Ya harusnya sih begini gitu. Jadi sebetulnya si PDGF ini bukannya dia meningkatkan jumlah si sequence dependent kinasenya, yang dia tingkatkan adalah si sequence-nya gitu. Kalau misalnya kita interpretasikan meningkatkan sequence dependent kinase ini meningkatkan konsentrasi konsentrasi CDK gitu. Dia enggak. Tapi nggak tahu di mana G1S, G2M-nya Kak. Harusnya sebenarnya nggak harus tahu sih. Hmm, untuk yang C ya Bang. Ya kalau misalnya kita sinkronin nih. Misalnya kita punya satu sel. Kita sinkronkan. Eh, Mungkin analoginya tuh kayak timer ya. Jam deh analoginya. 12.3. Misalnya antara jam 3 sampai jam 6 ini fase S. 6 sampai 9 ini G2 gitu. 9 sampai 10 ini M. Ini M gitu.
Kalau misalnya dan sisanya ini G1 ya. Kalau misalnya semua selnya jam dalam tanda kutip ya, jam di setiap selnya kita atur ke jam 12. Dan kita anggap semua jamnya ini muternya dengan kecepatan yang sama gitu. Karena sel-selnya ini dari satu organisme yang sama kan gitu. Misal kita atur semuanya di jam 12. Ya udah berarti nanti waktu setiap selnya ini masuk ke fase S harusnya sama dong. Gitu, di jam 3. Kalau misal dan waktu dia nanti keluar dari fase S masuk ke G2 harusnya juga sama. Dia dari G2 ke M juga sama. Harusnya sih begitu ya. Kalau menurut pendapatku sih begitu. Kan yang ditanya cuma apakah dia bersamaan atau enggak. Bukan di mananya ya. Di mana letak fase S. Oh iya, protein sekuen itu kayak apa? Jadi protein sekuen itu bisa dibilang suatu protein yang dia ini memicu apa ya istilahnya pergerakan, memicu ya udahlah pergerakan fase sel. Gitu. Jadi sekuen itu ada banyak, ada sekuen sebetulnya ada nama spesifiknya tapi aku sebut aja G1S. Jadi sekuen G1S ini nanti yang dia itu memicu si sel ini buat berpindah dari fase G1 ke fase S. Ada juga nanti sekuen yang G2M. Jadi kalau misalnya ada protein si sekuen G2M, selnya bakal berpindah dari fase G2 jadi fase M. Di fase M atau di fase mitosis juga ada yang namanya sekuen aku yang di mitosis ini ada istilah khususnya ya. APC. Jadi si APC ini nanti kalau misalnya ini namanya ada anapase promoting kompleks atau sekuen. Aku lupa. Ya jadi intinya si APC ini nanti yang menyebabkan sel ini bisa berpindah dari fase metafase jadi anafase. Gitu. Nah sekuen ini nggak bisa kerja sendiri. Sekuen ini dia bisa kerja kalau misalnya dia berikatan dengan protein yang namanya CDK atau sekuen dependent kinase. Sesuai namanya, si CDK ini dia bakal mengfosforilasi atau memfosforilasi protein-protein lain gitu. Kalau apa? Kalau misalnya dia berikatan dengan sekuen. Ya sederhananya begitu. Iya itu MPF ya. Bukan. Apa sih itu? Aku agak lupa. Ya nama-nama sekuennya itu DEAB. MPF itu berarti yang anak fase ya? Atau bukan? Jujur aku agak nggak terlalu hafal nama-nama sekuen apa aja. Dan biasanya juga nggak keluar sih jadi ya udah. Ataupun kalau keluar nanti dikasih kok di soalnya. Iya jadi mual-mualnya sel di fase apa tuh nggak ngaruh. Yang penting adalah dia disinkronisasi gitu. Iya tapi ini disclaimer ya ini pemahamanku. Aku nggak pegang kunci resminya jadi ya kalau menurut kalian salah, well nggak apa-apa. Bisa kalian cari sendiri gitu terkait ini. Oke, mungkin aku lanjut dulu ke nomor 8. Ya, pernyataannya panjang. Aku ke eh soalnya panjang aku ke pernyataannya aja. Yang A, cahaya dengan panjang gelombang 434 nanometer dapat mengeksitasi CFP dan YFP. Ya ini sebetulnya kita nggak usah melihat narasinya. Kita lihat aja di gambar 2. Itu di bagian yang ini.
Ya, bisa kalian lihat. Cahaya dengan panjang gelombang 434 itu berarti kan di sekitar sini. Apakah dia bisa mengeksitasi YFP? YFP kan baru dieksitasi kalau misalnya panjang gelombangnya dari sini sampai sini. 450 sampai berapa tuh? 550-an. Gitu. Ya, jadi ini salah. Cahaya dengan panjang gelombang 434 itu dia bisa mengeksitasi, tapi yang dieksitasi cuma CFP, bukan YFP. Terus yang B, hasil yang sama akan diperoleh jika biola domain YFP pada protein rekombinan diganti dengan protein lain yang eksitasi dan emisi maksimalnya pada 520 dan 600. Jadi di sini konsep percobaannya gimana? Nah, konsep percobaannya adalah gini. Jadi kita punya satu protein. Proteinnya ini terdiri atas beberapa domain atau beberapa bagian. Ada domain YFP, ada domain CFP. Terus di sini ada domain pengenalan ya, tirosin kinase, dan juga ada domain fosfotirosin. Nah, jadi si penelitinya dia itu cuma menyorot sinar yang panjang gelombangnya 434 YFP. 434 nanometer. 434 nanometer. Otomatis yang bisa tereksitasi cuma YFP-nya doang. Gitu. Nah, tapi ternyata di percobaan ini CFP juga bisa tereksitasi. Gimana caranya? Caranya adalah kalau gimana kondisi yang menyebabkan CFP ini tereksitasi. Kondisinya adalah gini. Kalau misalnya YFP dan CFP-nya tuh deketan, misalnya proteinnya berubah bentuk nih jadi gini. YFP ini CFP. Aku kebalik ya? Bentar. Sorry. Aku ulangin aja deh, takut ambigu. Oh ya, jadi si penelitinya pakai 434 yang di itu cuma bisa mengeksitasi CFP. CFP tereksitasi nih. Dia tereksitasi, nanti dia juga berfluoresensi atau dia mengeluarkan cahaya nih. Tapi cahayanya bukan 434, dia cahayanya lebih panjang, yaitu sekitar berapa nih? 470-an lah ya. 470 nm gitu. Ini YFP. YFP nggak tereksitasi, dia tetap mati. Nah, tapi si YFP bisa tereksitasi kalau lokasinya deketan dengan si CFP gitu. Jadi sinar 470 ini gitu. Nanti dia bisa menerangi atau sampai ke CFP. Dan CFP ini bisa dieksitasi kalau misalnya panjang gelombangnya ya sekitar sini. Sekitar 470 atau lebih panjang lagi sampai ke 500-an ya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita ganti pakai protein proses lain yang panjang yang eksitasinya itu, yang dia tuh bisa dieksitasi kalau misalnya menerima panjang gelombang 520. CFP itu kan, CFP itu dia mengubah 434 atau dia itu menerima 434 dan mengeluarkan sekitar berapa nih? 4 450 sampai 600 saya, 600 nanometer gitu. Bisa nggak nih protein lain? Misalnya kita bilang protein X. Kalau si X ini dieksitasinya itu di 4 di 520, bisa nggak panjang gelombang yang ini mengeksitasi si X? Eksitasi.
Bisa dong gitu. Dan emisinya ini sebetulnya nggak terlalu ngaruh sih. Yang penting adalah apakah dia bisa dieksitasi sama si CFP atau enggak gitu sih. Ya kalau emisinya nanti itu pengaruhnya ke gelombang cahaya yang dihasilkan. Cuma ya nanti tetap berpendar si proteinnya ini gitu. Jadi ini benar. Yang C itu protein rekombinan akan menjadi lebih rapat apabila berikatan dengan tirosin kinase. Hmm. Sebetulnya aku condong ke sawah yang C ini. Jadi perlu kalian tahu tirosin kinase itu apa. Tirosin kinase ini protein yang memfosforilasi protein lain. Atau dengan kata lain, misal aku punya si TK nih. Kalau misalnya aku tambahin si TK ini, aku kasih ATP, TK tambah ATP gitu. Nanti si tirosin kinase ini bakal memindahkan salah satu gugus fosfornya gitu ke protein lain gitu. Jadi gimana ya? Tirosin kinase tambah ATP. Nah, nanti si salah satu P dari si ATP-nya ini nanti dipindahin ke protein lain. Di sini itu ke si protein apa nih? Ke protein rekombinan gitu. Jadinya protein rekombinannya jadi rekombinan dia ini jadi rekombinan tambah fosfor itu. Jadi sebetulnya kenapa dia jadi rapat? Sebetulnya bukan karena berikatan dengan tirosin kinasenya ya. Tapi karena dia difosforilasi. Atau karena si protein rekombinan ini dikasih fosfor. Gitu. Ya, wait. Aku takut agak miss nih. Tirosin kinase dan hmm, ya sementara begitu. Jadi kenapa dia berubah jadi lebih rapat karena difosforilasi bukan ke mengingatannya. Yang D, seandainya protein rekombinan diekspresikan pada suatu sel, data emisi YFP per CFP di berbagai bagian sel dapat mengindikasikan lokalisasi protein tirosin kinase yang aktif di dalam sel tersebut. Ya, ini benar. Kalau misalnya aku punya sel gitu. Nah, YFP per CFP-nya tuh paling tinggi di bagian misal di sini di inti selnya. Gitu. Ya, kalau begitu kita bisa menyimpulkan kalau misalnya si tirosin kinasenya aktifnya di inti sel gitu. Kenapa? Karena di sini YFP-nya tuh berpendar gitu. Ya, makanya benar. Iya, makanya eh cara tahu domain proteinnya deketan atau enggak itu dari mana? Dari ini. Eh, eh dari YFP per CFP ini menandakan apa? Ini sebetulnya ke emisinya ya.
emisi yang lebih tinggi itu emisi dari YFP atau dari CFP. Semakin tinggi emisi dari YFP gitu. Berarti kedua domain protein ini berdekatan gitu. Kenapa? Karena si YFP ini dia baru bisa menyala kalau misalnya dia dekatan sama CFP gitu. Kenapa dia baru nyala kalau misalnya dekatan sama CFP gitu? Karena dia cuma bisa dinyalain oleh emisinya dari CFP gitu. Nah, jadi yang ini nih. Duh, berantakan ya. CFP itu dia menerima 423, 434 mengeluarkan 450 sampai 600-an gitu. Si YFP dia itu menerimanya adalah 450 sampai 550 lah. Dan dia mengeluarkannya adalah sekitar 500 sampai 600 ya. Puncaknya ini sekitar 530-an. Ini puncaknya sekitar 475-an. Gitu. Jadi si FP ini kalau cuma kita pakai 434 doang, dia nggak nyala. Dia baru bisa nyala kalau misalnya menerima yang 450 sampai 600 ini. Dan 450 sampai 600 ini dari mana? Dari CFP. Gitu. Kalau lokasinya nggak berdekatan ya nggak bisa dong. Gitu. Si IFP-nya nggak bisa dinyalain. Begitu. Iya, TK dan ATP di grafiknya. Nggak ada TK sendirian. Iya, kenapa? Karena si tirosin kinase ini, biar dia bisa bekerja, dia butuh ATP. Gitu. Biar dia bisa memfosforilasi protein lain, jadi butuh ATP. Gitu. Enggak, ya FP tuh enggak mandiri ya stasinya. Begitu. Ada pertanyaan dulu di nomor ini. Oke. Cukup gak ya? Nomor lagi. Ya mungkin satu nomor lagi tapi singkat aja ya. Yang 9 ini ya jadi ini bahas apa? Ini bahas apoptosis di ekor duduk atau ekor kecebong. Bukan kecebong ya, udah di ya whatever. Jadi di sini ada dua model, ada yang namanya modern model, ada suicide model. Ya agak gore modelnya. Ya udah langsung ke pernyataannya aja. Yang A, hasil percobaan menunjukkan kedua peristiwa yang memicu apoptosis terjadi selama pemendekan ekor wudhu. Ini benar. Gitu. Jadi, bentar aku lihat tuh kemarin tuh gimana ya. Oh ya, jadi waktu dari awal sampai stage 62, stage 57 sampai 62, ini yang terjadi adalah suicide model. Ini suicide model 62 sampai 64 ini dua-duanya suicide tambah murder gitu. Kenapa 57 sampai 62 cuma suicide? Kita bisa lihat dari yang warna hijau nih. Jadi sel-sel warna hijau di B. Di B ini kan dia sel-selnya disuntikin, yang warna hijau ini disuntikin sama DNTM. Di mana DNTM ini berkaitan sama tiroksin. Akibatnya apa? Tiroksinnya nggak bisa kerja di B. Gitu. Dan kita bisa lihat di sini yang B ini nggak mati. Gitu. Sel-sel warna hijau ini nggak mati. Yang mati cuma sel-sel warna kuning. Yang dia ini nggak ditambahin DNTR. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau misalnya sel-selnya ini nggak saling membunuh gitu. Jadi sel-selnya itu dia dalam tanda kutip bunuh diri doang
dia nggak bisa membunuh sel lain gitu. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya cuma suicide, misalnya model nih, harusnya sel-sel hijau juga ikut kebunuh. Wah, kebunuh sama apa? Kebunuh sama sel-sel warna kuning. Begitu. Sedangkan kalau misalnya udah di 62 sampai 64, kita bisa lihat kedua jenis sel, baik di A maupun di B itu mati gitu, mengalami apoptosis. Begitu. Berarti di sini ada suicide dan murder. Yang B, tiroxin adalah hormon yang memicu apoptosis pada ekor duduk. Ya, ini ya. Makanya sel-sel warna hijau nggak mati pada awalnya ya. Gitu. Karena tiroksinnya nggak bisa bekerja. Gitu. Dia nggak bisa menyebabkan apoptosis. Begitu. Yang C, DNTL efektif mencegah apoptosis sampai stage 62. Ini benar. Bisa kalian lihat jumlah sel hijau dari 57 sampai 62. Yang di B ini cenderung masih sama nih. Jadi 62 udah mulai agak berkurang gitu. Tapi ya overall dari 57 sampai 62 si DNTL ini masih bisa mencegah apoptosis. Tapi setelah itu udah nggak bisa. 62 sampai 64 tuh udah nggak bisa. Gitu. Yang D, pemendekan ekor gudu pada fase 63 hanya disebabkan oleh mundur model. Enggak, ini dia ada mundur model, ada suicide model. Gitu. Jadi ya tetap aja di sini suicide modelnya tetap kerja. Enggak, dia dia jadi mati. Suicide modelnya dia enggak di turn off gitu. Tetap bekerja aja. Gitu. Kenapa? Karena enggak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau si suicide modelnya ini dimatikan gitu. Jadi kedua model ini bekerja secara bersamaan. Nah, begitu. Kak, beda A sama B ini apa? Ini soalnya agak kurang jelas sebetulnya. Tapi yang A ini yang dia itu cuma di transversi vektor. Yang B itu dia juga ditransversi, tapi vektornya itu adalah vektor yang ada gen DNTL-nya. Yang di atas itu vektornya nggak punya gen DNTL. Itu. Ya cuma wordingnya agak bikin bingung di soal ini. Gitu. Oke, karena udah jam 8, untuk selanjutnya ya kita bahas di minggu depan lah ya. Ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup? Oke. Oh, tips belajar teori OSN gimana? Kalau misalnya di biologi, OSN biologi, tipsnya ya cuma dua sih. Baca buku sama latihan soal. Deh gitu aja. Ya pokoknya kamu tahu lah buku-buku buat OSN biologi apa aja. Cari aja di Google kalau nggak tahu. Atau yang paling umum kan Campbell ya. Terus nanti ada buku-buku yang lebih spesifik kayak Sherwood, Alberts, dan lain-lainnya. Ya selagi masih ada waktu, selagi masih sempat, dihabiskan tuh buku-bukunya. Yang kedua adalah latihan soal. Di website Tobi ada latihan soal sampai OSN 2019. Yang selanjutnya nggak ada sih, tapi ya udah lumayan tuh bisa membantu latihan soal. Kalau misalnya yang perlu tambahan lagi, saya latihan soal dari OSN, bisa juga kalian latihan soal-soal IBO. Soal-soal IBO itu bisa di-download di websitenya IBO. Dan banyak kok yang nggak di password gitu, walaupun ada juga yang di password. Oh ya, yang D itu apa? Yang D itu salah ya. Karena modelnya itu suicide plus murder. Yang B itu tadi benar karena apa? Ya karena di sini
waktu dikasih DNTR yang dia itu menghambat kerja tiroksin, nggak terjadi apoptosis. Di yang B nih, di berudu yang B. Gitu. Dia kan dikasih DNTR. DNTR ini menghambat tiroksin. Akibatnya apa? Akibatnya nggak terjadi apoptosis di sel-sel warna hijau. Kak, bagusnya semalam sebelum tes teori belajar lagi atau enggak? Gak usah, jangan. Sebelum misal teori, 1 hari sebelum tes teori, waktunya untuk tidur dengan nyenyak dan istirahat yang cukup ya. Jangan belajar lagi. Kak, praktek biokimia seperti apa? Oh, aku nggak tahu ya spesifiknya tahun ini gimana. Tapi kalau misalnya biokimia, kemungkinan sih ada hubungan mungkin sama enzim itu bisa. Atau bisa juga mungkin titrasi apa lagi ya? Ya pokoknya yang berhubungan sama biomolekul sih sebetulnya. Terutama protein. Gitu. Kalau DNA kan mungkin lebih ke biologi molekuler. Kak, tes teori bagian B yang 2020. 2020 nggak ada. Yang ada tuh 2019. Ini 2019. Itu ada. Kamu bisa cari aja di website Tobi. Tips bagi yang tinggal nggak sampai sebulan lagi. Kalau udah mendekati, ya udah sisa berapa lagi ya? Berapa hari lagi? Saranku adalah fokusin di latihan soal. Rajin-rajin latihan soal. Kalau misalnya kamu merasa masih cukup buat baca buku, ya nggak apa-apa. Lanjutin aja baca bukunya juga. Gitu. Tapi mungkin porsi latihan soalnya dibanyak. Bioinfo, aduh, bioinfo tuh gimana ya? Bioinfo itu sebetulnya nggak ada apa ya? Nggak ada buku yang khusus terutama buat OSN biologi. Kalau buku buat belajarnya sih ada, cuma uh, review aja nih bukunya tuh sangat-sangat ribet gitu, sangat-sangat complicated. Jadi saranku adalah kamu mulai baca-baca atau kamu mulai cari-cari website-website bioinformatika, terutama ini ya, misalnya apa aja, misalnya tuh website BAS, terus hmm, ini Uniprot, dan masih banyak sih sebetulnya bioinformatika. Ada juga aplikasi Mega, Mega, Mega X ya. Ya jadi begitu. Ya mungkin nanti aku bakal bahas sedikit buat bioinformatika ya. Mungkin kalau nggak minggu depan 2 minggu lagi. Masa yaitu masalahnya dengan bioinformatika nggak ada buku yang spesifik. Ada, cuma kalau kamu belajar buku itu sangat-sangat complicated itu. Oke, ya udah minggu depan deh aku bahas bioinformatika. Oh iya, ini karena udah lewat, kalau mau live nggak apa-apa ya. Mana lagi nih pertanyaan? Praktikum bioinformatika seperti itu gimana, Kak? Iya, salah satunya adalah yang mungkin bisa jadi pohon filogeni. Bisa juga nanti ekspor database. Jadi kayak kamu disuruh cari gen tertentu nih di website apa. Yang ketiga bisa juga desain primer. Jadi kalian dikasih suatu susunan DNA, terus nanti kalian pakai aplikasi apa, kalian diminta buat uh, desain primer, buat misalnya memperbanyak gen tertentu. Atau bisa juga kalian menentukan nih, apakah gen ini mirip nggak sama atau homolog nggak sama gen yang lain.
Untuk bioinformatika sebetulnya kalau di praktikumnya itu nanti harusnya dikasih petunjuknya dengan lumayan detail lah gitu. Jadi kenapa ya, karena nggak semua orang pernah pakai kan alat-alatnya gitu. Jadi harusnya itu dikasih. Gitu. Mungkin saranku adalah kalian perkuat di genetika, terutama genetika yang molekulernya gitu. Dan juga di biologi molekuler juga perlu ya gitu. Untuk buku-bukunya kalau misalnya biologi molekuler, biologi biokimia, aku nggak ada sih. Aku nggak ada buku praktikum khusus. Aku tetap pakai buku-buku yang itu Albert. Paling kamu tambahin sama nonton YouTube. Kamu bisa cari tuh apa cara melakukan misalnya SDS page, cara melakukan titrasi dan sebagainya. Kak, mending latihan praktek atau belajar buku? Ya dua-duanya dong kalau bisa. Tapi mungkin karena yang lebih mendesak, yang mungkin kalian belum terlalu mahir itu di praktikum ya. Saranku lebih didalamin di praktikum. Begitu. Kak, kalau buta-buta banget dengan aplikasinya bisa mengandalkan papernya aja, Kak. Bisa, bisa. Cuma ya tentu kamu harus paham juga basic-basicnya genetika. Kayak misalnya primer tuh kayak gimana sih? Gen yang homolog tuh yang gimana sih gitu. Homolog sama terus apa? Gen yang dia itu sih aku lupa namanya. Paralog atau ortolog itu yang gimana? Terus gimana cara baca pohon filogeni gitu. Itu kan sebetulnya di genetika juga ada ya gitu. Genetika atau evolusi juga ada. Cuma ya mungkin kalau di bioinfo lebih ke penerapannya. 57 sampai 62 itu suicide model ya. Uh, Kak, sel molekul yang gabung dengan hewan, tumbuhan atau hewan mencari apa ya? Nah, gimana tuh maksudnya? Sel molekul yang gabung dengan tumbuhan atau hewan mencari apa ya? Bisa aja sih sebetulnya. Kalau misalnya digabung dengan dua itu, oke. Udah boleh live ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain lagi. Primer yang dipakai, sering dipakai itu forward atau reverse, Kak? Dua-duanya dong. Kalau buat PC, terutama buat PC apa ya? Dua-duanya, baik forward maupun reverse dipakai. Dan nanti kalau kalian misalnya desain primer, ya kalian perlu desain buat forwardnya, perlu desain buat reverse-nya. Iya, 63 sampai 64 itu suicide model dan murder model. Suicide dan murder. Sedangkan 57 sampai 62 cuma suicide. Kak, kenapa ya susah banget teliti waktu praktikum, ada tipsnya enggak? Banyak latihan sih saranku. Kalau mungkin kamu nggak bisa latihan praktikumnya secara langsung nih, ya tadi kamu bisa pura-pura ngelakuin praktikum. Caranya adalah kamu buka soal-soal IBO lama gitu. Terus seakan-akan kamu lagi ngerjain praktikumnya gitu. Dan kalau misalnya hewan kan masih bisa dicari ya. Mungkin itu bisa diperdalam tuh. Biokimia juga misalnya kayak titrasi gitu kan masih bisa dilatih di sekolah. Ya pokoknya yang bisa dilatih sebisa mungkin dilatih lah secara langsung. Gitu. Eh, Bukan suicide model dan suicide aja ya. Tadi tuh suicide bentar. 57 sampai 62 itu suicide saja. Suicide model saja. 62 sampai 64 itu suicide model tambah murder model. Model. Ya mungkin tadi aku agak kurang jelas ya. Sebenarnya.
Oke, karena udah lewat 15 menit, 13 menit, masih ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin aku stop dulu nih di sini. Oke, karena belum ada lagi. Oke, makasih semuanya udah datang di kelas malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam semuanya.